Di sini saya Puji Rahayu sebagai presenter pertama akan menjelaskan materi berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan riset dan istilah riset keperilakuan. Yang pertama saya akan menjelaskan berkaitan dengan fungsi filsafat. Nah, fungsi filsafat sendiri adalah menguji metode yang dilakukan dalam menghasilkan pengetahuan yang valid, sedangkan metodologi sendiri memiliki arti yaitu penentuan prosedur yang digunakan baik dalam penciptaan ataupun pengujian proposal atau hipotesis untuk menghasilkan pengetahuan yang valid. Nah, di dalam penelitian sendiri terdapat kriteria sehingga suatu penelitian itu dapat dikatakan valid. Yang pertama yaitu penelitian itu memasukkan satu atau lebih prinsip atau hukum alam. Yang kedua, penelitian itu mengandung prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan observasi. Kemudian yang ketiga, memiliki satu pertanyaan yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Nah, dalam filsafat sendiri, pengujian empiris itu dinyatakan dalam dua cara, yaitu yang pertama, aliran positivis. Terdapat teori dan seperangkat pernyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi suatu kebenaran. Yang kedua yaitu pandangan Popperian, karena pernyataan hasil observasi merupakan teori yang dependen dan dapat dipalsukan, sehingga teori-teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk ditolak. Nah, berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan riset. Nah, riset sendiri adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan yang merupakan esensi dari kegiatan riset. Nah, riset merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mengatur atau menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul dan berkaitan dengan fakta. Kegiatan riset ini dimulai dengan pertanyaan karena menghendaki suatu deskripsi yang jelas terhadap masalah yang akan dipecahkan. Jadi dalam riset itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah di dalam riset tersebut. Nah, yang kedua yaitu istilah riset keperilakuan. Nah, riset itu merupakan penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alam yang dipandu dengan teori dan hipotesis mengenai hubungan yang dianggap terdapat di antara fenomena-fenomena itu. Jadi di dalam riset itu terdapat penyelidikan atas fenomena-fenomena yang ditambahkan atau yang merujuk pada suatu teori. Nah, sedangkan riset akuntansi keperilakuan sendiri yaitu suatu metode studi yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan aspek keperilakuan, memulai dengan penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Jadi, riset keperilakuan merupakan penelitian yang berkaitan dengan keperilakuan yang dilakukan dengan hati-hati sehingga mendapatkan suatu pemecahan masalah dari masalah dalam penelitian tersebut. Nah, dari definisi tadi terdapat dua hal penting, yaitu jika kita mengatakan bahwa riset ilmiah bersifat sistematis dan terkontrol, maka penyelidikan ilmiah tertata dengan cara tertentu sehingga penyelidikan dapat memiliki keyakinan kritis mengenai hasil riset. Maksudnya yaitu kalau riset ilmiah itu bersifat sistematis dan terkontrol, maka penyelidik itu harus memiliki keyakinan yang kritis terhadap hasil riset yang dia lakukan. Kemudian penyelidikan ilmiah bersifat empiris, yaitu jika seseorang ilmuwan berpendapat bahwa sesuatu adalah ini, ia harus menggunakan cara tertentu untuk menguji keyakinan yang dia miliki tersebut. Dengan kata lain, yaitu ketika seseorang peneliti memiliki
pendapatnya itu harus disesuaikan dengan objek yang real. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi seseorang dalam melakukan riset yaitu keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Sedangkan tujuan umum melakukan riset tentu ingin mengetahui jawaban dari masalah atau persoalan tersebut. Berbagai literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yaitu riset pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Jika dilihat dari sisi akuntansi keperilakuan, tujuan riset di bidang ini menekankan pada hubungan akuntansi dengan perilaku manusia maupun desain, konstruksi, dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang efisien serta dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Secara spesifik, terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset, yaitu menggambarkan fenomena, kemudian menemukan hubungan, menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian di masa mendatang, dan melihat pengaruh satu atau lebih kejadian. Kejadian-kejadian ini dapat dijelaskan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat dan pentingnya riset. Manfaat adalah kontribusi hasil yang diperoleh dari mengerjakan sesuatu. Manfaat riset mengungkapkan harapan tentang apa saja hasil atau kontribusi atau sumbangan yang dapat diperoleh dari riset tersebut dan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait. Manfaat dan pentingnya riset di bidang ini yang pertama yaitu memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Kemudian yang kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan riset. Kemudian yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi, seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal, maupun perpajakan. Dalam riset keperilakuan, peneliti biasanya tidak mampu menyampingkan pengalaman-pengalaman yang bersentuhan dengan ilmu eksakta. Riset-riset penting biasanya selalu direplikasi sebelum mereka menemukan temuan yang dapat diterima masyarakat ilmiah. Meski demikian, mahasiswa sering memberikan kontribusi yang berharga dengan mengulangi rencana desain riset yang dianggap penting oleh orang lain untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan logis untuk melakukan replikasi. Yang pertama yaitu menguji temuan umum riset. Riset yang dilaporkan biasanya menghasilkan temuan dan bukti yang baru atau temuan riset yang berbeda dengan riset sebelumnya atau bertentangan dengan teori-teori yang berterima umum. Banyaknya riset replikasi tentunya bermanfaat karena temuan riset tersebut dapat membantu mengkonfirmasi bukti baru dari riset. Jika didukung oleh replikasi, riset seringkali merintis area penyelidikan baru yang mempunyai dampak utama terhadap perkembangan praktik di bidang keperilakuan. Kemudian yang kedua, menguji validitas temuan riset dengan populasi berbeda. Masalah utama riset keperilakuan adalah kecilnya dalam jumlah sampel yang dipresentasikan dalam populasi. Tanpa replikasi, peneliti tidak mampu menentukan derajat tinggi temuan yang muncul dari populasi riset yang berbeda. Replikasi memberikan suatu alat yang bernilai kepada peneliti untuk menentukan derajat tingkat temuan riset yang dapat digeneralisasi dengan populasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu menguji kecenderungan atau perubahan waktu. Temuan riset atau sikap rasial yang dianggap valid 20 tahun lalu mungkin tidak lagi valid saat ini. Riset ulang merupakan alat yang bermanfaat untuk menguji temuan-temuan terdahulu dan mengidentifikasi kecenderungannya. Kemudian yang keempat yaitu menguji temuan-temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda.
Replikasi sangat bermanfaat pada repetisi riset dengan metodologi yang berbeda. Kesimpulannya adalah replikasi memberikan banyak dasar kepada kita untuk menilai validitas dari temuan-temuan riset. Meskipun hanya satu riset yang tersedia, terdapat beberapa kecenderungan di tahun-tahun belakangan ini untuk menghasilkan lebih banyak replikasi di bidang riset keperilakuan. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Vicky. Ya, materi selanjutnya adalah menyatakan dasar permasalahan. Cara yang paling bermanfaat dalam pendekatan proses riset itu adalah menyatakan dasar permasalahan. Nah, dasar permasalahan itu dimulai dari usaha untuk mengembangkan pertanyaan keperilakuan secara khusus. Nah, dari membuat pertanyaan tersebut, dibuat lagi pertanyaan yang lebih terperinci yang dapat dikatakan sebagai hasil dari proses pada pertanyaan riset akuntansi keperilakuan. Nah, setelah peneliti benar-benar memahami cara membuat pertanyaan riset, tugas berikutnya adalah memahami cara merumuskan pertanyaan riset. Setidaknya, tahapan pertama dimulai dari cara menemukan permasalahan akuntansi keperilakuan pada bagian tertentu. Nah, peneliti mengidentifikasi gejala yang berkaitan dengan masalah maupun kesempatan. Nah, tahap keduanya itu menemukan pertanyaan akuntansi keperilakuan. Pada bagian ini, peneliti mengumpulkan informasi penyelidikan, peneliti menjelaskan permasalahan, terus tahap ketiganya itu menentukan pertanyaan riset. Nah, pada bagian ini itu beberapa pertanyaan riset dirumuskan. Setiap pertanyaan merupakan alternatif tindakan. Akuntansi keperilakuan mungkin memecahkan masalah manajemen, anggaran, motivasi, audit, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber perumusan masalah. Nah, apa itu sumber perumusan masalah? Sumber perumusan masalah itu dapat ditelusuri dari berbagai aspek. Secara umum, sumber penemuan masalah itu pada bidang ini dikelompokkan ke dalam dua faktor. Faktor pertama itu dihasilkan dari pengalaman pribadi si peneliti atau disebut dengan pendekatan empiris. Nah, dampak yang dapat merubah perilaku orang. Nah, pengalaman pribadi pada dasarnya tidak dapat didapatkan dari bangku pendidikan. Nah, faktor kedua itu dapat dari tinjauan terhadap literatur riset. Nah, yang sumber penemuan masalah pertama itu adalah literatur yang dipublikasikan. Nah, yang dipublikasikan itu yang pertama itu adalah jurnal. Jurnal merupakan salah satu tempat yang menjadi media publikasi tulisan ilmiah dan hasil riset. Publikasi tersebut dapat berupa kajian tentang akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, akuntansi keperilakuan, audit, pasar modal, penganggaran, etika, perpindahan karyawan, resiko keuangan, dan sektor publik. Terus yang kedua itu ada buku. Nah, buku di sini merupakan gudang ilmu dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti dalam menentukan masalah riset. Yang kedua itu ada literatur yang belum dipublikasi. Nah, di sini ada 4 literatur yang belum terpublikasi. Yang pertama itu ada skripsi, yang kedua itu ada tesis, yang ketiga itu disertasi, dan yang keempat itu makalah seminar. Nah, di sini skripsi, tesis, dan disertasi itu merupakan tugas dari mahasiswa tingkat S1, S2, dan S3 yang biasanya dibuat sumber oleh mahasiswa-mahasiswa tingkat bawahnya untuk melakukan riset dan lain-lain. Sedangkan makalah seminar, itu makalah yang dijadikan bahan dalam seminar juga merupakan hasil kompilasi dari berbagai referensi. Nah, yang terakhir, kesalahan umum dalam penemuan masalah. Nah, kesalahan umum itu ada 5 di sini. Yang pertama itu periset mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan riset yang jelas. Yang kedua, periset memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai dengan data yang tersedia.
Yang ketiga, periset merumuskan masalah riset dalam bentuk yang terlalu umum dan ambigu, sehingga menyulitkan interpretasi hasil dari pembuatan kesimpulan. Yang keempat, periset menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil riset sebelumnya dengan topik sejenis. Yang terakhir itu ada periset memilih masalah riset yang hasilnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah kritis. Ya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada mengenali masalah. Riset umumnya mencakup 2 tahap. Yang pertama, penemuan masalah dan juga pemecahan masalah. Untuk penemuan masalah itu dalam riset meliputi identifikasi bidang masalah, penentuan atau pemilihan pokok masalah, dan perumusan atau formulasi masalah. Nah, penentuan masalah ini merupakan tahap riset yang paling sulit dan krusial karena masalah riset itu mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam pemecahan masalah. Habis itu ada pemecahan masalah. Nah, jika ingin memecahkan suatu masalah, kita harus mengetahui hal yang menjadi masalahnya. Nah, sebagian besar pemecahannya itu terletak pada kemampuan dan pengetahuan kita tentang hal yang dikerjakan. Sebagian lainnya terletak pada pengetahuan tentang sifat hakikat dari masalah tersebut, khususnya tentang sifat hakikat masalah ilmiah. Untuk memastikan baik tidaknya masalah yang dipilih dan diajukan untuk diteliti, peneliti itu sebaiknya menguji masalah terlebih dahulu dengan mengajukan pertanyaan penjajakan yang kemudian akan berguna sebagai bahan pertimbangan. Nah, terus di samping itu, peneliti juga perlu memperhatikan beberapa kriteria umum dalam menentukan permasalahan yang baik dan pertanyaan masalah yang baik itu seperti yang pertama, masalah itu harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terus yang kedua, masalahnya harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Seperti itu. Next, yang selanjutnya terdapat 4 masalah yang membutuhkan penyelesaian. Di antaranya yang pertama, masalah-masalah yang ada saat ini di berbagai sub-bidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan penyelesaian. Terus yang kedua, area-area tertentu dalam sub-bidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Terus yang ketiga, persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan riset untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena seperti itu. Dan yang terakhir, pertanyaan riset yang memerlukan jawaban empiris. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh materi yang selanjutnya adalah memahami teori dan variabel riset. Pemahaman umum tentang teori menyatakan bahwa suatu teori menerangkan mengapa proses itu terjadi. Manfaat dari memahami teori itu sendiri yang pertama adalah membatasi cangkupan fakta yang harus dipelajari. Yang kedua, menghendaki riset yang memungkinkan hasil yang lebih besar. Yang selanjutnya, menyarankan suatu sistem bagi peneliti menggunakan data untuk mengklasifikasikannya. Yang selanjutnya, merangkum pengetahuan tentang suatu objek dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan. Yang terakhir, memprediksi fakta-fakta yang lebih lanjut yang harus ditemukan. Yang selanjutnya, di dalam pemahaman teori ini menerangkan tentang konsep dan konstruk. Konsep itu sendiri mempunyai karakteristik yang berhubungan dengan kejadian, objek, kondisi, situasi, dan perilaku. Konstruk itu sendiri adalah konsep, tetapi dengan pengertian tambahan. Konstruk di dalam riset tidak hanya diartikan abstrak, tetapi menyangkut tentang persepsi orang. Yang selanjutnya adalah variabel riset. Variabel riset itu sendiri yaitu suatu sifat yang memiliki berbagai macam nilai. Variabel riset biasanya ditulis dengan lambang atau simbol huruf X dan Y. Di sini saya akan menerangkan variabel riset
yaitu variabel dependent, variabel independent, variabel moderasi, dan variabel intervensi. Di sini, variabel independen diartikan sebagai variabel bebas yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen. Variabel independen sendiri biasanya ditulis dengan simbol huruf Y. Selanjutnya, variabel dependen. Variabel dependen diartikan sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen biasanya ditulis dengan simbol atau lambang huruf X. Selanjutnya yaitu variabel moderasi. Nah, variabel moderasi di sini diartikan sebagai variabel independen kedua yang dipercaya mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketidakpastian hubungan variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya adalah variabel intervensi. Variabel intervensi sendiri terletak di antara variabel independen dan variabel dependen. Sehingga variabel intervensi sendiri dianggap berperan sebagai mediasi. Yang selanjutnya adalah penggunaan preposisi dan hipotesis serta pemilihan data dan sampel yang akan dijelaskan oleh Makrifah. Materi selanjutnya adalah penggunaan proposisi dan hipotesis. Apa itu proposisi dan hipotesis? Nah, untuk yang pertama, proposisi itu merupakan suatu pernyataan tentang konsep-konsep yang dipertimbangkan. Proposisi dapat menjadi sebuah kebenaran atau kebohongan apabila mengacu pada fenomena yang diobservasi, di mana proposisi diformulasikan untuk diuji secara empiris sebagai hipotesis. Atau dengan kata lain, proposisi adalah ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya mengenai konsep yang digunakan untuk memprediksi suatu fenomena yang diformulasikan dalam kalimat hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Atau hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan oleh si peneliti. Hipotesis selalu mengambil sebuah kalimat pernyataan yang pada umumnya dapat menggabungkan variabel yang satu dengan variabel lainnya secara umum maupun secara khusus. Hipotesis yang dimaksud harus menjadi landasan yang logis dan pemberi arah kepada proses pengumpulan data dan proses riset itu sendiri, serta menjelaskan arah yang mau diuji dari suatu permasalahan yang terperinci. Nah, dari persyaratan hipotesis yang baik, nah, hipotesis itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, hipotesis merupakan kalimat pernyataan yang mengarah pada tujuan utama riset. Yang kedua, hipotesis harus berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, hipotesis harus berupa pernyataan yang dapat dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibandingkan hipotesis saingan. Nah, kemudian terdapat fungsi umum dari hipotesis. Yang pertama adalah menjelaskan masalah penelitian dan memecahkannya secara rasional atau secara logis. Yang kedua, digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode penggunaan data. Yang ketiga, menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Nah, secara umum jenis hipotesis itu ada 3 macam. Nah, di sini hipotesis itu menghubungkan antara 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Nah, rumusan hipotesis tersebut dapat dinyatakan dalam hipotesis proposisi dalam bentuk jika maka, hipotesis nol, dan hipotesis alternatif. Setiap penentuan besaran sampel dalam sebuah riset, peneliti harus melakukan langkah pertama, yaitu mengetahui jumlah besaran populasi keseluruhan riset dan populasi riset tersebut. Peneliti harus menarik besaran sampel representatif yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti untuk mewakilkan jumlah dari populasi tersebut. Nah, di dalam proses pengumpulan data, hipotesis yang akan diuji oleh peneliti itu harus
diobservasi dengan melakukan penyebaran kuesioner misalnya. Nah, dari populasi itu sendiri nanti akan ditarik besaran sampel representatif. Nah, populasi di sini merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakter tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan elemen yang berkaitan dengan harapan peneliti dalam mengambil beberapa kesimpulan. Nah, dari populasi yang jumlahnya begitu banyak, maka untuk mempermudah peneliti dalam mengambil data itu kita gunakan sampel. Apa itu sampel? Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dalam populasi tersebut. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tentu tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih nilai-nilai populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik. Nah, kenapa kita harus menggunakan hipotesis? Nah, yang pertama itu biaya yang murah. Nah, hal ini berkaitan dengan keekonomisannya dibandingkan dengan sensus. Nah, sensus itu nanti akan memakan biaya yang sangatlah banyak. Nah, untuk lebih ekonomis kita menggunakan sampel. Kemudian yang kedua, akurasi hasil yang lebih baik. Pengambilan sampel menunjukkan terjadinya wawancara yang baik dan penyelidikan yang lebih akurat. Yang ketiga, kecepatan pengumpulan data. Kecepatan waktu pengumpulan data tergantung pada kebutuhan ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang keempat, ketersediaan elemen-elemen populasi. Pengambilan sampel sangat mungkin terjadi jika terdapat populasi yang tidak terbatas atau jumlahnya sangatlah banyak. Saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Darmawan Wahyutama, NPM 1601020114. Sekarang kita masuk ke metode pengumpulan data. Di sini kita akan membahas mengenai data primer. Di dalam metode pengumpulan data itu yang mengacu ke data primer itu dapat dikumpulkan dengan mengamati perilaku serta melakukan survei atau eksperimen di laboratorium. Observasi itu berarti bisa secara langsung atau tidak secara langsung dengan perilaku orang-orang yang dijadikan studi. Di dalam metode pengumpulan data itu terdapat 4. Yang pertama, survei. Survei itu data dikumpulkan dengan mengirimkan surat elektronik, menelpon, atau menerbitkan serangkaian pertanyaan. Survei itu melalui surat setidaknya lebih mahal. Pengumpulan data riset itu pada kondisi tertentu ada kalanya tidak memerlukan kehadiran peneliti. Jadi wawancara melalui telepon juga dapat mengumpulkan data dalam waktu yang singkat, tetapi memakan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan teknik lain. Untuk yang kedua itu observasi. Observasi itu merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa ada pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihannya dari metode itu adalah data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan lebih bebas dari bias pihak responden. Itu metode observasi sendiri itu menghasilkan data yang lebih terperinci mengenai fenomena yang akan diteliti. Terus yang ketiga itu memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi itu ditentukan, peneliti itu menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus itu adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dalam setiap elemen dalam populasi tersebut. Sampel itu merupakan kumpulan informasi
dari bagian populasi. Terus yang keempat itu ada sampling probabilitas dan non probabilitas. Sampling probabilitas itu menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak. Sementara sampling non probabilitas itu tidak menggunakan sampling acak. Dalam sampling probabilitas itu setiap elemen dalam populasi probabilitasnya yang dipilih harus diketahui. Ada beberapa jenis sampling probabilitas, yaitu acak, sistematis, terstratifikasi, kelompok, dan seterusnya. Untuk sampling non probabilitas itu adalah ketika probabilitas yang dipilih tidak diketahui. Dengan sampling probabilitas sampling error dapat ditaksir secara matematis karena probabilitas yang dipilih itu diketahui. Hal ini memberikan suatu pengukuran yang objektif terhadap sampel yang representatif kepada para peneliti. Untuk slide selanjutnya yaitu instrumen riset. Di sini pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen itu merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Di sini kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden itu tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya itu bertujuan untuk meningkatkan respons, validitas, dan keandalan sebuah data tersebut. Sekian yang saya dapat presentasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Instrumen metode riset. Yang pertama, menjamin kerjasama responden. Kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap komparatif terhadap para peneliti yang menghendaki sebuah informasi. Rendahnya tingkat kerjasama atau tingkat respon menciptakan kesulitan bagi para peneliti untuk melakukan generalisasi sampel untuk mendapatkan sebuah informasi. Ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Yang pertama yaitu, sebelum melakukan wawancara dengan seorang responden, peneliti seharusnya mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk membuat suatu janji wawancara. Pada hari wawancara, para peneliti seharusnya datang tepat pada waktunya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada responden. Akan lebih membantu jika peneliti menawarkan insentif dalam bentuk uang tunai atau bentuk-bentuk yang lainnya. Untuk metode yang melibatkan kuesioner, surat, telepon, atau wawancara pribadi adalah penting untuk melakukan pengujian sebelumnya atau yang disebut dengan pilot test. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memperbaiki kalimat pertanyaan yang disusun atau pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Yang kedua yaitu menjamin validitas dan keandalan. Hanya informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih satu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat bersifat terbuka atau open-end, atau sudah ditentukan kemungkinan jawabannya atau close-end. Suatu pertanyaan open-end diminta untuk satu jawaban yang bebas. Pertanyaan close-end menawarkan bermacam-macam pilihan jawaban kepada responden. Responden diminta untuk memilih satu atau lebih pilihan jawaban. Manfaat dari format pertanyaan ini termasuk memudahkan jawaban dari para responden dan memudahkan tabulasi dan penjelasan dari peneliti. Analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan suatu data yang diperlukan dalam riset.
Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Ketersediaan alat analisis memberikan gambaran bahwa suatu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan kadangkala hanya satu alat analisis yang dapat digunakan. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti, sejak dari tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Belum ada bentuk baku dari suatu laporan riset. Bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi oleh keinginan si peneliti, hal-hal yang perlu dilaporkan, serta permintaan dari para sponsor riset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Redem Caksono, NPM 1601020069. Sekarang kita akan memasuki materi yang berjudul sumber data. Nah, sumber data itu terbagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer tersebut sendiri yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Nah, data primer itu biasanya itu dari tangan pertama. Kalau sekunder kan biasanya kita mengambil atau dari data-data dari yang sudah ada yang kemudian kita ambil. Nah, contoh data primer itu misalnya adalah melalui kuesioner, data panel, dan juga data hasil wawancara peneliti yang dituju atau yang mereka harapkan atau yang mereka cari untuk sumber penelitiannya, sumber datanya. Nah, sumber data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa laporan atau laporan pemerintah juga bisa. Data yang diperoleh dari majalah atau dari website yang sekarang mulai sudah merajalela di kancah sumber data yang kita cari. Karena sekarang sudah mudah untuk mendapatkan data-data yang sudah disediakan oleh yang membuat data. Yang selanjutnya, jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Nah, penentuan metode pengumpulan data itu dipengaruhi oleh jenis-jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Nah, data subjek, ada data fisik, ada data dokumenter. Nah, di data subjek ini yaitu jenis data yang penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek sebuah penelitian atau responden yang diberikan, yaitu misalnya lisan, yaitu berupa verbal, terus dengan ekspresi. Respon verbal diberikan sebagai tanggapan atas pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Respon ekspresi diperoleh peneliti dan proses observasi. Nah, di dalam data fisik itu biasanya merupakan jenis data penelitian berupa objek atau benda-benda fisik, antara dalam bentuk bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, buku, dan senjata. Data-data fisik yang penelitian fisik dikumpulkan melalui metode observasi. Jadi kita langsung terjun atau melihat bentuk fisiknya langsung. Nah, di sini ada juga data dokumenter. Nah, data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal surat-surat, notulen hasil rapat, memo, rekaman, video, suara. Nah, data ini memuat apa yang kapan satu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Nah, data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal sebagai konten analisis, antara lain berupa kategori isi, telah dokumen, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi. Dan selanjutnya, sebuah validitas dan keadaan. Nah, validitas itu menunjukkan keadaan sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian antara konstruk atau cara seorang peneliti. Nah, konseptualisasikan ide dalam definisi konseptual dan suatu ukuran. Hal ini mengacu pada seberapa baik ide tentang realitas sesuai dengan realitas aktual yang
yang benar-benar terjadi. Dalam istilah sederhana, validitas membahas pertanyaan mengenai seberapa baik realitas sosial yang diukur melalui penelitian sesuai dengan konstruk yang peneliti gunakan untuk memahaminya. Nah, jenis-jenis validitas yang sebagainya itu ada jenis-jenis, yaitu validitas konstruksi, validitas isi, validitas eksternal. Nah, validitas konstruksi itu adalah dengan menggunakan pendapatan dari ahli atau expert judgment. Yang selanjutnya validitas isi, konten dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, validitas eksternal dengan cara membangunkan mencari kesamaan antara cerita yang ada pada instrumen dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Yang selanjutnya adalah keandalan. Nah, reliabilitas berarti keandalan atau konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran atribut yang sama diulang akan memberikan hasil kondisi yang identik atau sangat mirip. Nah, reliabilitas dalam penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa hasil menarik yang dihasilkan oleh suatu indikator tidak berbeda karena karakteristik dan proses pengukuran atau instrumen pengukuran itu sendiri. Nah, kebalikan dari reliabilitas adalah pengukuran yang memberikan hasil yang tidak menentu, tidak stabil, atau tidak konsisten. Nah, di sini ada dua reliabilitas. Di dalam sini ada reliabilitas konsistensi tanggapan, yaitu responden mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap tes atau instrumen tersebut sudah baik atau konsisten. Nah, dalam hal ini apabila satu tes atau instrumen digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap objek ukur, kemudian dilakukan pengukuran kembali terhadap objek ukur yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya. Yang selanjutnya itu reliabilitas konsistensi gabungan butir. Nah, dalam ini berkaitan dengan kemantapan antara butir suatu tes, dengan kata lain bahwa terhadap bagian objek ukur yang sama, apakah hasil ukur bukti yang satu tidak terkontradiksi dengan hasil ukur butir yang lainnya.